Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa jika suka dengan channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, video kali ini masih seputaran keuangan rumah tangga. Jadi di sini Mama mau ngebantuin ada Bunda Kia nih teman-teman. Jadi Bunda Kia ini beberapa hari yang lalu itu sempet DM Mama. Dan Mama juga telat ya buat ngerespon karena Mama juga jarang banget megang handphone kalau udah malam. Jadi suka nggak ngeliatin lagi ya di Instagram ataupun di YouTube itu komen-komenan ataupun DM itu suka nggak Mama baca. Jadi keesokan harinya baru sempet nih Mama baca. Jadi Bunda Kia ini adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang minta tolong nih sama Mama dibuatkan anggaran perencanaan keuangan untuk setiap bulannya itu harus kayak gimana. Jadi di sini Mama mau coba bantuin ya teman-teman. Semoga apa yang Mama bantu di sini bisa sedikit bermanfaat nih untuk Bunda Kia. Nah, untuk pendapatan per bulan yang diterima Bunda Kia ini juga nggak sama ya teman-teman. Jadi per bulannya itu terkadang Bunda Kia ini menerima 3,2 juta, bahkan bisa mencapai 3,8 juta nih untuk per bulan. Tapi di sini Mama mau coba ambil angka yang di tengah ya teman-teman. Jadi Mama mau coba atur untuk pendapatan seandainya si Bunda Kia ini menerima gaji setiap bulannya itu 3,5 juta. Jadi Mama mohon izin juga sebelumnya sama Bunda Kia untuk nominalnya mungkin Mama ambil angka yang di tengah aja ya untuk Bunda Kia. Jadi langsung aja di sini Mama mau tulis dulu untuk kewajibannya itu apa aja. Jadi untuk kewajiban yang pertama di sini ada biaya kontrakan ya teman-teman. Dan untuk nominalnya juga cukup besar 1,3 juta. Terus juga di sini ada biaya untuk token listrik nominalnya 300.000 per bulan. Terus ada iuran bulanan. Nah, di sini meliputi sampah sama keamanan gitu ya teman-teman. Itu nominalnya 50.000. Terus juga ada kuota di sini 100.000. Dan juga ada cicilan handphone nih teman-teman, nominalnya 300.000. Jadi di sini kenapa ada cicilan handphone? Berdasarkan informasi dari Bunda Kia itu handphone Bunda Kia itu rusak ya teman-teman. Makanya di sini Bunda Kia sengaja ada cicilan handphone karena kan ada anaknya yang udah sekolah dan membutuhkan handphone untuk sekolah online ya teman-teman. Makanya di sini ada cicilan. Terus kalau Mama totalin untuk jumlah kewajibannya ini sekitar 2.050.000 nih teman-teman. Nah, di sini Bunda Kia itu ada permasalahan yang minta tolong dicarikan solusi ya teman-teman. Jadi permasalahan yang pertama, Bunda Kia ini sebelumnya nggak bisa nabung, jadi pengen punya tabungan. Terus juga yang kedua di sini Bunda Kia itu pengen banget buka usaha makanan gitu ya teman-teman. Makanya di sini Mama coba atur ya untuk kebutuhannya itu semoga cukup. Terus juga Mama kasih sedikit tips gimana sih caranya mengolah tabungan ataupun sisa gaji supaya Bunda Kia ini ada sedikit modal usaha ataupun juga uang tambahan ya untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, di sini mungkin banyak juga ya yang komentar ataupun yang bilang kalaupun pendapatannya sekian enak ya bisa nabung. Nah, kalau aku pendapatannya cuma segini mana mungkin cukup untuk menabung. Nah, jadi kita tuh jangan terpaku dengan pendapatan orang lain ya teman-teman. Walaupun teman-teman per bulannya itu cuma punya gaji 1 juta, tapi kalau misalnya teman-teman itu emang niat buat nabung pasti bisa nih teman-teman. Jadi nabung juga nggak perlu yang besar, nggak perlu juga setiap hari. Jadi ya tergantung diri kita sendiri sih. Kalaupun misalnya kita memang niatnya pengen nabung, pasti ada aja nih teman-teman caranya. Nah, jadi lanjut di sini Mama mau tulis dulu untuk kebutuhannya apa aja. Jadi untuk kebutuhan yang pertama di sini Mama buat ada pembelian beras. Untuk pembelian beras di sini Mama buat aja 20 kilo ya teman-teman. Jadi untuk budgetnya itu 200.000. Jadi berdasarkan info dari Bunda Kia per bulannya itu bisa sampai 20 liter. Makanya di sini Mama buat aja 20 kilo ya kurang lebih.
Terus juga untuk belanja bulanan di sini mama kasih aja budgetnya 200.000. Nah, di sini kan Bunda Kia masih ada anak yang berumur 3 tahun ya, teman-teman. Nah, kemungkinan untuk pemakaian Pampers juga dikurangin, bahkan bisa dicoba nih untuk lepas Pampers ya, teman-teman. Terus juga untuk kebutuhan gas dan minyak di sini mama buat aja masing-masing 50.000, jadi 100.000. Terus juga untuk belanja sayur di sini mama buat budgetnya 600.000 ya, teman-teman. Jadi per minggunya itu sekitar 150.000. Nah, nanti bisa Bunda Kia atur sendiri ya, kurang lebihnya berapa untuk budget yang dikeluarkan. Jadi di sini Mama kasih gambarannya aja, perkiraannya segitu ya untuk Bunda Kia. Jadi dari kewajiban dan juga kebutuhan di sini masih ada sisa gaji ya, teman-teman. Jadi perkiraan sisa gajinya itu sekitar 350.000. Nah, di sini seperti biasa Mama mau kasih saran untuk sedekah, tabungan dan juga dana darurat. Jadi yang pertama di sini untuk sedekah Mama buat aja untuk budgetnya itu 50.000. Jadi kalaupun Bunda Kia mau di atas 50.000 juga nggak apa-apa ya, malah lebih bagus. Terus juga untuk tabungan di sini Mama buat 200.000 dan sisanya ada 100.000 Mama masukin aja ke dana darurat atau uang jaga-jaga ya, Bunda. Nah, di sini juga Bunda Kia nggak informasiin ya untuk biaya transport ataupun untuk bensin. Jadi kemungkinan suaminya juga udah ada pegangan sendiri untuk bensin ataupun transport. Jadi di sini benar-benar khusus untuk kebutuhan rumah tangga aja. Nah, lanjut lagi di sini Mama mau coba kasih sedikit saran. Jadi ada beberapa saran nih yang mau Mama kasih sama Bunda Kia. Jadi semoga bisa membantu. Jadi yang pertama di sini kan tadi untuk tabungan Mama buatnya itu 200.000 ya, teman-teman. Nah, jadi permasalahannya ini kan Bunda Kia pengen punya tabungan sama usaha makanan gitu ya. Jadi di sini untuk tabungannya Mama pecah aja jadi 100.000 untuk yang ditabung dan sisanya untuk modal usaha 100.000 ya, teman-teman. Nah, nanti dengan uang 100.000 ini coba Bunda Kia perkirakan aja nih jenis makanan yang cocok untuk dijual dan juga nggak ngeluarin biaya yang mahal ya. Jadi di sini Mama kasih aja contohnya donat kentang nih. Jadi kan kalau donat kentang itu biasanya bukan cuma anak kecil ya yang suka, kita orang dewasa juga suka dan bahan-bahannya juga nggak sampai 100.000 itu udah bisa buat donat kentang. Ataupun bisa bikin sop buah, bahkan Bunda juga bisa bikin cireng nih. Kalau cireng kan nggak begitu banyak ya untuk bahan baku, jadi itu juga bisa salah satu contoh ya untuk jenis usaha makanannya. Terus juga yang kedua, nah di sini kan untuk pendapatan suaminya itu per bulannya juga nggak tentu ya, bisa 3,2 bahkan ada yang besar 3,8 juta nih per bulan. Misalnya untuk pendapatan suaminya pada bulan ini ataupun bulan berikutnya itu di atas 3,5 juta nih atau 3,8 juta deh kita anggap. Nah itu kelebihan dari gajinya itu setelah Mama buat rincian ini bisa Bunda jadiin modal nih. Misalnya kan dari total yang Mama buat di sini kan 3,5 juta. Nah, nanti coba aja nih yang 300.000-nya itu Bunda jadiin modal aja. Terus di sini untuk cicilan handphone, kan kalau cicilan handphone biasanya kalau nggak 6 bulan, 12 bulan ataupun 1 tahun setengah gitu ya, teman-teman. Jadi tergantung juga untuk handphonenya nominalnya berapa juta. Nah, di sini kan cicilan handphone kalaupun selesai uangnya juga bisa ditabung ya, Bunda. Jadi kemungkinan Bunda juga ada tabungan tambahan kalaupun misalnya cicilan handphonenya udah selesai. Terus juga yang keempat di sini coba deh Bunda buat tantangan menabung. Jadi contohnya nih dari sisa belanja sayur ataupun belanja bulanan itu kalaupun masih ada sisanya coba deh Bunda tabung sedikit-sedikit. Terus juga kalaupun misalnya Bunda udah berjalan nih misalnya jualan, nanti itu kan biasanya ada untung ya atau ada lebihnya dari sisa jualan. Nah itu coba deh Bunda tabung juga. Jadi sebagai tambahan ya untuk Bunda. Jadi kita buat tantangan menabung.
Terus yang terakhir di sini kalaupun seandainya suaminya nih atau Bunda Kia nih ada motor ya. Jadi misalnya suaminya Sabtu itu nggak kerja, misalnya kerjanya dari Senin sampai Jumat. Nah, coba deh Bunda atau suaminya nih tambahan pendapatan dengan ojek online ya. Nah, ataupun dengan ojek biasa juga bisa. Yang penting kita ngelakuinnya itu nggak usah malu. Namanya juga untuk tambahan. Jadi di luar jam kerja aja nih. Coba nanti didiskusiin lagi ya sama suaminya. Nah, jadi itu tadi buat Bunda Kia dan juga buat teman-teman semua anggaran yang udah Mama buat. Semoga apa yang Mama buat di sini bisa sedikit membantu ya untuk Bunda Kia dan untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.